Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali bersama Vinci Channel. Hari ini kita akan merenungkan dua perintah utama yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ini dapat kita temukan di dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34 dan juga terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan membaca dahulu apakah ada perbedaan antara yang ditulis di Injil Markus dan Injil Matius. Kita baca terlebih dahulu dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Markus 12 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jelas ada perbedaan, ada tambahan di Markus 12, yaitu dengan segenap kekuatanmu. Pembahasan di video ini mungkin sedikit agak panjang, namun saya berharap penjelasan ini dapat diterima dengan baik dan memberikan pemahaman yang berguna bagi kita semua, sesuai dengan ajaran Alkitab. Ada 4 poin yang dapat kita bahas dalam Injil ini, antara lain, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, komitmen dan ketaatan dalam kasih. Yang ketiga, kasihilah sesamamu. Yang keempat, kasih dan takut akan Tuhan. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk belajar bersama merenungkan Injil pada pagi hari ini. Kita mulai pada poin yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihnya kepada kita merupakan landasan mutlak dalam hubungan kita dengannya. Oleh karena kasih karunia dari Allah, Dia mengirimkan Putranya ke dunia untuk mati bagi dosa umat manusia, ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tanpa pernyataan kasih Allah kepada kita, maka mustahil kita bisa mengasihi Dia. Kita bisa mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Saat kita bertumbuh dalam pemahaman dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita akan mampu mengasihinya dan mengasihi orang lain. Kasih kepada Tuhan adalah cinta dan penghormatan yang mendalam dan tulus kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk mencintai Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Sesuai dengan Injil Markus 12 ayat 30 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kasih itu mencakup yang pertama, seluruh hati. Hati adalah tempat emosi dan perasaan kita. Kasih kepada Tuhan harus tulus dan penuh perasaan, bukan hanya formalitas belaka. Seperti saat kita dalam pelayanan ataupun di dalam komunitas kita, pelayanan kita harus dilakukan dengan sukacita,
bukan dengan perasaan terpaksa atau beban. Sukacita dalam pelayanan menunjukkan bahwa kita menikmati dan menghargai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan hati mencerminkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketulusan ini menciptakan kepercayaan dan hubungan yang mendalam antara pelayan dan yang dilayani. Paulus juga menulis pada Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pelayanan harus dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk Tuhan dengan sepenuh hati dan ketulusan. Yang kedua, tentang kasih yang penuh dengan sepenuh jiwa. Jiwa melambangkan aspek kehidupan yang lebih dalam dan spiritual dari manusia. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti mencintainya dengan seluruh aspek batiniah kita, seperti terdapat dalam Mazmur 103 ayat 1. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti bahwa emosi dan perasaan kita terlibat sepenuhnya dalam cinta kita kepada Tuhan. Ini mencakup perasaan syukur, kagum, takut yang hormat, dan kasih yang mendalam kepada Tuhan. Yang ketiga, akal budi. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan pikiran yang berpusat padanya, mempelajari firman-Nya, dan merenungkan kebesaran-Nya. Akal budi manusia adalah salah satu aspek penting dalam mengasihi Tuhan Allah, karena akal budi memungkinkan kita untuk memahami, mengenal, dan menyembah Tuhan dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Mengasihi Tuhan dengan akal budi melibatkan penggunaan kemampuan intelektual kita untuk merenungkan firman-Nya, memahami kebenarannya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Akal budi membantu kita memahami Alkitab dan ajaran Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, "Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Dengan menggunakan akal budi, kita dapat merenungkan dan memahami pesan-pesan dalam Alkitab. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akal budi membangun iman yang kuat. Akal budi berperan dalam memperkuat iman kita melalui pengetahuan dan pemahaman. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pembaharuan budi kita melalui pengetahuan rohani membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan
dan menjauhkan diri dari pengaruh dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Yang keempat, kekuatan. Dunia mengajarkan bahwa kekuatan atau kehebatan adalah yang tampak di depan mata. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak di dalam Bapa. Seringkali di saat kita merasa lemah rohani, lemah mental ataupun fisik, kita mencari keluarga atau teman terdekat. Padahal Tuhan telah menyatakan melalui firman-Nya bahwa Ia memberi harapan, dorongan, kekuatan, kedamaian, dan ketenangan. Seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan ikut konsep dunia yang suka mempertahankan kekuatan diri dengan pamer kekuasaan, pamer pengalaman rohani, dan pamer yang lain-lain. Tetapi bermegahlah di dalam salib Kristus Yesus dan hiduplah baginya sambil bersandar kepada anugerah-Nya yang merupakan kekuatan sejati. Kekuatan sejati bukan dilihat dari seberapa hebat kita di mata dunia, tetapi seberapa lemah kita di mata Allah dan seberapa besar kita mau bergantung kepada Allah. Setelah kita tahu kekuatan sejati kita, maka sebagai orang percaya, kita hendaknya mempercayai firman sebagai hikmat Allah yang akan selalu menyertai kita dalam menjalankan kehidupan dan mencapai tujuan hidup. Maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita mempunyai kekuatan yang sejati. Poin yang kedua ialah komitmen dan ketaatan dalam kasih. Kasih kepada Tuhan melibatkan komitmen penuh untuk mengikuti dan melayaninya. Ini berarti mengutamakan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan yang utama diungkapkan melalui ketaatan kepada perintah-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan berusaha menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran-Nya. Poin yang ketiga ialah tentang kasihilah sesamamu. Jika kita mengacu kepada Injil Matius bab 22 ayat 39 ditekankan tentang kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan selalu terkait dengan mengasihi sesama manusia. Yesus menyatakan bahwa perintah untuk mengasihi sesama adalah perintah yang kedua setelah mengasihi Tuhan. Ada di dalam Matius 22 ayat 39. Dalam hal ini, saya tidak ingin memberikan banyak contoh tentang bagaimana mestinya mengasihi sesama. Mungkin satu hal yang penting yang dapat saya sampaikan buat kita semua untuk memahami tentang kasih kepada sesama dalam konteks mengampuni. Ini adalah aspek penting dari ajaran Yesus yang tercermin dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan bahwa mengampuni orang lain adalah bagian inti dari kehidupan orang percaya dan merupakan perwujudan kasih kepada sesama. Di dalam Lukas 11 ayat 4 dikatakan, di dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kami akan dosa kami,
sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami mengajarkan bahwa pengampunan adalah dua arah. Kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan syarat bahwa kita juga telah mengampuni orang lain. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama saling terkait. Jika kita ingin mengalami kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, kita harus bersedia memberikan pengampunan kepada orang lain. Sebab pengampunan yang kita berikan kepada orang lain adalah cerminan dari pengampunan yang kita harapkan dari Tuhan. Dalam hubungan pribadi, pengampunan bisa muncul dalam bentuk tidak menyimpan dendam atau tidak terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu. Ini berarti memberikan kesempatan kedua dan mempercayai bahwa orang tersebut bisa berubah. Di dalam komunitas, pengampunan berarti mengusahakan rekonsiliasi dan perdamaian. Ini bisa berarti memulai pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan atau meminta maaf terlebih dahulu apabila ada perselisihan, meskipun kita merasa tidak sepenuhnya bersalah. Pengampunan membuka jalan bagi berkat dan pengampunan dari Tuhan. Secara sosial, pengampunan memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Mengasihi sesama dengan cara mengampuni adalah manifestasi nyata dari kasih Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dalam mengampuni, kita dapat meniru karakter Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dan kita membuka diri untuk menerima kasih dan pengampunan yang sama dari Bapa kita di surga. Pengampunan bukan hanya tindakan moral yang baik, tetapi juga perintah yang harus dipatuhi oleh setiap orang percaya, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Poin yang keempat, mengasihi dan takut akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan didasarkan pada kasih Tuhan, tetapi juga didasarkan pada rasa takut. Takut dalam arti penuh rasa hormat terhadap Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya. Tuhan akan rahasiakannya kepada mereka yang mengungkapkan takut akan Dia. Bagi mereka yang memiliki rasa hormat terhadap-Nya, Tuhan tidak hanya mengasihi, Dia juga kudus dan adil, dan Dia layak untuk ditakuti. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kehadirannya yang menjauhkan kita dari dosa. Alkitab mengatakan bahwa hal itu akan menjauhkan kita dari jerat maut, bisa dilihat di dalam Amsal 14 ayat 27. Jelasnya saat kita mendekati Dia, kita harus ingat bahwa Dia adalah Tuhan, dan sebagaimana dinyatakan oleh penulis di dalam kitab Ibrani, marilah kita mempunyai kasih karunia yang dengannya kita dapat beribadah kepada Allah dengan penuh rasa hormat dan takut akan Allah. Sikap kasih ialah kedekatan kita dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan kita rasakan setiap hari. Dan hasilnya kasih ada
adalah buah-buah roh yang dapat kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sikap takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan mengakui kedaulatan Tuhan. Hasil dari sikap takut akan Tuhan adalah hikmat dan kebijaksanaan. Ada di dalam Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10. Penting bagi kita untuk memenuhi keseimbangan yang tepat antara kasih akan Tuhan dan rasa takut akan Tuhan. Hal ini tidak bertentangan satu sama lain, melainkan saling bahu-membahu. Alkitab menasihati kita untuk mempertimbangkan kebaikan dan kekerasan Allah. Dapat kita lihat di dalam Roma 11 ayat 22. Ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa, Dia mengatakan bahwa kita harus mendekati Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih. Dikatakan Bapa kami di surga, tetapi juga dengan rasa hormat dan kagum, dengan kita mengatakan dikuduskanlah namamu. Maka kesimpulan dari Injil ini adalah kasih Tuhan begitu besar kepada kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama adalah dua sisi, seperti dua sisi koin. Seseorang tidak dapat mengaku mengasihi Tuhan jika ia tidak mengasihi sesamanya, dan kasih kepada sesama hanya mungkin juga didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan dan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kasih dan takut akan Tuhan adalah dua sisi dari hubungan kita dengan Tuhan. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Kasih membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, sementara takut akan Tuhan menjaga kita tetap hormat dan setia kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan, apakah hidup kita sudah mencerminkan kedua perintah utama ini? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita? Apakah kasih kita kepada Tuhan tercermin dalam tindakan nyata kepada sesama? Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan dua perintah utama ini, sehingga namanya dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa subscribe Vinci Channel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.